Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Ibu Ida. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang daya listrik. Pembelajaran IPA SMP di kelas 9. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah KWH meter yang biasa terdapat di rumah kalian. KWH meter adalah alat ukur yang digunakan untuk menghitung pemakaian energi listrik. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menghitung besarnya daya listrik. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung biaya listrik bulanan rumah tangga. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara menghemat penggunaan listrik. Dan tujuan yang terakhir, peserta didik dapat mencegah bahaya penggunaan listrik. Apa itu daya listrik? Daya listrik merupakan besaran yang menggambarkan nilai penggunaan listrik setiap satuan waktu. Secara matematis ditulis P sama dengan W dibagi T, di mana P adalah daya listrik, satuannya adalah watt, W adalah energi listrik, satuannya adalah joule, dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Daya listrik merupakan besarnya energi yang digunakan dalam waktu tertentu. Daya listrik ini bisa digunakan untuk mengetahui biaya listrik bulanan di rumah kita. Nah, alat untuk mengukurnya yaitu KWH meter. Besarnya energi listrik ini digunakan di rumah dicatat melalui KWH meter. Persamaan untuk menghitung energi listrik yang digunakan suatu alat elektronik di rumah menggunakan persamaan W sama dengan P dikali T. Bagaimana mengetahui daya listrik sebuah alat listrik di rumah? Nah, perhatikan gambar kotak dari alat listrik yaitu serika listrik. Setiap alat listrik pasti akan dicantumkan daya listrik di bagian tanda panah ini. Nah, untuk serika Philips ini mempunyai daya 350 watt. Nah, ini daya yang bisa kalian lihat. Nah, masing-masing alat listrik dayanya berbeda ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Kita pelajari contoh soal berikut ini. Pada sebuah rumah terdapat 5 buah lampu 10 watt menyala selama 5 jam sehari. Harga energi listrik tiap kWh yaitu Rp1.000. Hitunglah biaya yang harus dibayar selama 1 bulan. Nah, 1 bulan berjumlah 30 hari. Apa yang harus dicatat dulu? Catat yang diketahui. Banyaknya lampu sama dengan 5 buah. Daya lampu tiap lampu sebesar 10 watt. Nah, nyala lampu masing-masing setiap hari 5 jam sehari. Yang ditanya adalah biaya listrik dalam 1 bulan. Ingat, biaya listrik dibayar per kWh senilai Rp1.000. Persamaan menghitung daya listrik, kalian masih ingat kan? P sama dengan W dibagi T. Karena ini untuk menghitung besarnya energi, jadi persamaannya menjadi W sama dengan P dikali T. Besarnya daya dikali lamanya waktu lampu hidup. Nah, yang harus kita lakukan pertama yaitu menghitung energi listrik 1 hari dulu, yaitu jumlah lampu dikali daya lampu dikali lamanya lampu menyala sehari. Berarti jumlah lampu ada 5, setiap lampu mempunyai daya 10 watt dan menyala setiap 5 jam sehari. Sehingga dikalikan mendapat hasil 250 watt jam. Nah, karena yang ditanya adalah biaya listrik dalam 1 bulan, berarti energi listrik yang diperlukan setiap hari dikali 1 bulan. Karena 1 bulan selama 30 hari, berarti 250 watt jam dikali 30 hari. Berarti energi listrik yang digunakan dalam 1 bulan sebesar 7.500 watt jam. Karena pembayaran listrik menggunakan kWh, berarti dibagi 1000. 7.500 dibagi 1000. Sehingga energi listrik yang digunakan 1 bulan sebesar 7,5 kWh. Dari sini kita bisa langsung menghitung biaya listrik selama 1 bulan,
yaitu energi listrik 1 bulan dikali biaya listrik per kWh, yaitu Rp1.000. Berarti 7,5 kWh dikali 1000, sehingga didapat Rp7.500. Jadi biaya listrik selama 1 bulan sebesar Rp7.500. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Nah, untuk cara menghemat penggunaan listrik di rumah, yang harus kita lakukan yang pertama yaitu mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan lampu hemat energi. Yang ketiga, membuka jendela saat siang hari agar sinar matahari masuk sehingga menghemat penggunaan lampu. Yang keempat, membuat ventilasi udara untuk mengurangi penggunaan AC dan kipas angin. Yang kelima, menggunakan pengering mesin cuci hanya pada saat cuaca tidak cerah. Yang keenam, yaitu mematikan lampu saat tidur atau menggunakan lampu yang redup. Usaha untuk tetap aman menggunakan listrik, yang pertama, memasang sekring agar segera memutus aliran arus saat terjadi arus pendek. Yang kedua, menggunakan kabel yang sesuai dengan arus mengalir. Yang ketiga, mengganti kabel yang telah mengelupas atau melindungi sambungan kabel dengan bahan isolator. Yang keempat, menggunakan 1 stop kontak untuk 1 peralatan listrik. Yang kelima, mencabut kabel jika alat listrik tidak digunakan kembali. Yang keenam, menggunakan alas kaki dari karet atau plastik yang kering saat memperbaiki jaringan listrik. Yang ketujuh, menjaga tangan tetap kering saat memegang kabel, stop kontak, dan sambungan listrik. Demikian pembahasan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.